Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM 24044111341 dari kelas 3I. Nah, sekarang saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak eh, dosen Alim Surya. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil hasil pekerjaan saya yaitu makalah. Nah, di sini saya akan mempresentasikannya. Jadi saya mengambil judul yaitu peranan jaringan komputer dalam transformasi dunia pendidikan. Nah, nah, kemajuan dalam teknologi informasi telah mendatangkan perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu komponen kunci dari kemajuan teknologi ini adalah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer memungkinkan beragam perangkat untuk terhubung satu sama lain dalam berbagi data, informasi, dan sumber daya sehingga komunikasi dan proses belajar menjadi lebih cepat, efisien, dan bersifat global. Nah, saat ini dunia pendidikan tidak lagi hanya terbatas pada ruang kelas yang fisik. Dengan adanya jaringan komputer, siswa dan guru bisa mengakses materi pembelajaran secara online, mengikuti kelas virtual, serta berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Selain itu, jaringan komputer juga memfasilitasi pengelolaan administrasi pendidikan secara digital, seperti sistem informasi akademik, e-learning, dan perpustakaan digital. Nah, teman-teman, apa sih itu pengertian dari jaringan komputer atau apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang terhubung untuk saling berbagi informasi, sumber daya, dan layanan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendukung komunikasi dan pertukaran antar data pengguna dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan tepat tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Nah, secara umumnya, jaringan komputer membuat dua atau lebih komputer dapat terhubung melalui sarana komunikasi, baik yang menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Melalui koneksi ini, berbagai perangkat seperti komputer, printer, server, dan penyimpanan data dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan baik. Nah, selanjutnya, di sini ada sejarah singkat dari jaringan komputer. Nah, sejarah jaringan komputer berawal dari kebutuhan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat, aman, dan efisien. Sebelum adanya jaringan komputer, pertukaran data dilakukan secara manual melalui media penyimpanan fisik seperti disket, kaset, magnetik. Namun, metode ini memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal kecepatan dan kapasitas transfer data. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mengembangkan sistem yang memungkinkan komputer saling berkomunikasi secara langsung melalui saluran komunikasi. Nah, awal mula. Nah, di sini saya akan membahas sedikit awal mula jaringan komputer. Awal mula atau ARPANET, perkembangan jaringan komputer dimulai pada akhir tahun 1960 dengan proyek ARPANET atau Jaringan Proyek Penelitian Lanjutan yang diluncurkan di Amerika Serikat. Proyek ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga ARPA dengan tujuan membangun sistem komunikasi yang tetap dapat berjalan meskipun sebagian dari jaringan mengalami kerusakan akibat konflik. Nah, selanjutnya pada era 1970 sampai 1980, Paul Baran dan Donald Davis memperkenalkan konsep pengalihan paket. Teknologi ini memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil yang bisa dikirim secara terpisah dan kemudian disusun kembali di tujuan. Prinsip ini menjadi landasan bagi sistem komunikasi modern termasuk internet protokol atau IP. Nah, pada era 1990-an, era tersebut menjadi titik balik besar dalam sejarah jaringan komputer. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan asal Inggris, menciptakan World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menampilkan informasi dalam bentuk hypertext melalui peramban. Munculnya peramban pertama seperti Mosaic dan Netscape Navigator menjadikan internet lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, pada era 2000-an, pada memasuki abad ke-21 atau era 2000-an, kemajuan dalam teknologi komputer mulai berkembang dengan cepat berkat hadirnya teknologi Wi-Fi dan internet broadband.
Sekarang pengguna tidak hanya bergantung pada kabel, melainkan bisa bergantung terhubung ke jaringan menggunakan perangkat nirkabel seperti laptop, ponsel cerdas, dan tablet. Nah, pada era 2010 sampai saat ini, perkembangan jaringan komputer terus berlangsung. Dalam 10 tahun terakhir muncul konsep Internet of Things atau IoT, di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung dan berbagi data melalui internet. Di bidang pendidikan, IoT mendukung terbentuknya kampus pintar dan ruang kelas pintar yang menggunakan sensor, sistem otomatis, dan analisis data. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan komponen jaringan komputer. Nah, di sini ada 3 jenis komponen. Yang pertama, komponen jaringan komputer. Jenis jaringan. Nah, di sini ada 3 jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan lokal dalam area terbatas, misalnya dalam satu sekolah. Nah, selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini adalah jaringan yang mencakup wilayah, kota, atau antar sekolah. Selanjutnya ada WAN. Nah, Wide Area Network adalah atau WAN, jaringan atau luas yang menghubungkan berbagai wilayah atau negara. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu komponen utama ada server, klien, router dan switch, media transmisi, dan software jaringan. Oke. Selanjutnya yaitu peranan jaringan komputer dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada 5 poin peranan jaringan komputer dalam dunia pendidikan. Baik, maaf, saya lanjutkan. Sekarang yaitu peranan jaringan komputer dalam dunia pendidikan. Nah, ada 5 poin, yaitu poin yang pertama, akses informasi tanpa batas. Nah, di sini dengan jaringan komputer, baik murid maupun pengajar bisa mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia melalui internet, perpustakaan digital, serta sumber belajar online memudahkan akses terhadap pengetahuan. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Nah, pada 5 tahun yang lalu, pandemi COVID-19 menjadi saat yang krusial untuk penggunaan jaringan komputer dalam edukasi jarak jauh. Hal seperti Google Classroom, Moodle, dan Zoom memfasilitasi proses pembelajaran mengajar berlangsung tanpa keterbatasan tempat. Soalnya adalah kolaborasi dan komunikasi efektif. Nah, jaringan komputer memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi dalam proyek bersama melalui email, chat, forum, dan media berbagi dokumen seperti Google Drive atau Microsoft Teams. Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi administrasi sekolah. Nah, sistem informasi akademik atau SIAKAT menyederhanakan pengelolaan informasi siswa, nilai, jadwal, dan absensi secara otomatis. Semuanya dapat dilakukan berkat adanya jaringan komputer yang menghubungkan berbagai sektor di lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya itu media penelitian dan inovasi. Jaringan komputer juga mendukung kegiatan riset, terutama di universitas. Akses terhadap jurnal internasional, basis data penelitian, dan kerja sama antar universitas dapat dilakukan secara daring. Nah, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif. Nah, langsung saya sebutkan. Dampak positif yang pertama adalah itu mempermudah akses terhadap informasi dan sumber belajar. Yang kedua, mendukung pembelajaran daring dan hybrid learning. Yang ketiga yaitu efisiensi administrasi dan manajemen sekolah. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar guru dan mahasiswa. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menumbuhkan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Nah, salah satu efek negatif yang paling jelas adalah meningkatnya ketergantungan murid dan pengajar terhadap teknologi. Ketika jaringan mengalami gangguan atau listrik mati, proses belajar dapat terhenti. Ketergangguan ini bisa mengurangi kemampuan murid dan berpikir kritis tanpa bantuan alat teknologi. Yang kedua adalah potensi penyalahgunaan internet. Yang ketiga, masalah keamanan data dan privasi. Yang keempat adalah kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital, tidak semua sekolah memiliki akses jaringan yang cukup baik. Sekolah yang berada di wilayah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan koneksi internet yang konsisten. Keadaan ini mengakibatkan perbedaan dalam mutu pendidikan antara institusi di kota-kota besar dan yang ada di daerah pedesaan. Selanjutnya itu biaya pengadaan dan pemeliharaan yang tinggi. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung.
Ya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Nah, kesimpulannya itu perkembangan teknologi jaringan komputer telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sektor pendidikan. Kehadirannya bukan hanya sebagai alat untuk berkomunikasi atau bertukar informasi, tetapi telah menjadi dasar utama dalam proses digitalisasi di institusi pendidikan. Jaring komputer memungkinkan terbentuknya sistem pendidikan yang lebih terbuka, cepat, dan berfokus pada perkembangan teknologi, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan adanya jaringan komputer, proses belajar mengajar tidak lagi terbatas pada kelas fisik. Siswa dan pengajar dapat berinteraksi online melalui e-learning, mengakses sumber belajar dari berbagai belahan dunia, serta menggunakan berbagai media pembelajaran digital yang efektif. Hal ini menjadikan pengalaman pendidikan lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dan menyenangkan bagi peserta didik, serta membantu pendidikan dalam menyampaikan materi dengan cara yang efisien dan menarik. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata, mohon maaf itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.